Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan dan model pembelajaran AUD. Baiklah, di sini saya Rica Fajrisa sebagai moderator dan rekan-rekan saya Bismaria, Kurota Ayuni, Rahmawati, Salsabila Antilen, dan Selvi Anggraini. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Rahmawati, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Bismaria, materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Salsabila Antilen, materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Kurota Ayuni, dan materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Selvi Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmawati dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu 1. Pendekatan dan model pembelajaran pada AUD. A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi penginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cukup toleransi tertentu. Terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student center up, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi. Baiklah, saya Bismaria akan melanjutkan dari penjelasan oleh Rahmawati, di mana pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif. Di sini ada pembagiannya. Yang pertama, pembelajaran konsep, dan kedua, definisi pembelajaran siswa. Kita masuki pembelajaran konsep. Pembelajaran konsep adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksikan atau menemukan materi yang telah dia pelajari, sehingga dia bisa memahami apa yang dia pelajari. Yang kedua yaitu definisi pembelajaran siswa aktif. Di sini maksudnya adalah sebuah proses pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa selama proses belajar berlangsung. Maksudnya di sini diharapkan siswa itu harus aktif dalam suatu ketika proses pembelajaran berlangsung, seperti bertanya, menambahkan, menyanggah, sehingga siswa bisa bersemangat lagi untuk belajar. Itulah definisi pembelajaran siswa aktif. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu C. Ciri-ciri pembelajaran siswa aktif. Ciri-ciri pembelajaran aktif sebagaimana dikemukakan dalam panduan pembelajaran Modalis Activity Learning in School 2019 adalah: yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa, yang kedua pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata, yang ketiga pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tinggi, yang keempat pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda, yang kelima pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi arah siswa guru, yang keenam pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar, yang ketujuh pembelajaran berpusat pada anak, yang kedelapan penataan lingkungan memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar, yang kesembilan yaitu guru memantau proses belajar siswa, yang ke-10 guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran aktif. Metode pembelajaran konvensional adalah metode yang biasa disebut dengan metode pembelajaran tradisional atau biasa disebut dengan metode ceramah. Karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi lisan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Langkah-langkah proses pembelajaran pendekatan konvensional adalah dengan cara guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan cara memberikan motivasi saat proses pembelajaran. Sedangkan
pembelajaran aktif itu adalah proses pembelajaran yang menekankan siswa untuk kreatif dalam proses pembelajaran, yang tidak menekankan hanya pada mencatat dan mendengarkan ceramah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Porota Ayuni. Di sini saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran konvensional. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan apresiasi terhadap siswa dan memberikan motivasi kepada siswa tentang materi yang diajarkan. Guru menerangkan bahan ajaran secara verbal. Kelebihan metode pembelajaran konvensional yang pertama, satu, berbagi informasi yang tidak mudah ditentukan di tempat lain. Kedua, penyampaian informasi dengan cepat. Ketiga, membangkitkan minat akan informasi. Yang keempat, mengajari peserta didik yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan. Yang kelima, mudah digunakan dalam proses belajar. Sedangkan pembelajaran aktif adalah sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran, yang tidak hanya ditekankan pada proses ceramah dan mencatat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.